Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan perbandingan politik dan pemerintahan antara Indonesia dengan Pakistan. Yang beranggotakan saya sendiri Yuri Astria, yang kedua Rofiah Hinggil, yang ketiga Alfi Hurin, yang keempat Beta Viola, yang kelima Dia Ajeng Putri, dan yang terakhir Muhammad Fasyahal. Untuk pemaparannya akan dijelaskan oleh Rofiah Hinggil. Berikut pemaparannya. Baiklah, saya akan memaparkan tentang perbandingan politik dan pemerintahan antara Indonesia dan juga Pakistan. Berikut pendahuluannya. Berfilsafat politik berarti menggagas serta hidup bersama dari sudut makna yang mendalam. Menurut Gabriel Almond, sistem politik antara lain adalah merupakan sistem interaksi yang ditemukan negara yang lainnya. Jadi, oleh karena itu, yang sering kita temui hanyalah perbandingan sistem politik dengan patokan-patokan perbandingan tertentu. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan itu. Next. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja, saling bergantung, dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas yang pertama, tujuan dari kegiatan politik, kedua, cara-cara mencapai tujuan tersebut, yang ketiga, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi tertentu. Dan yang terakhir, kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Berikut pembahasannya mengenai perbandingan. Perbandingan melalui pendekatan politis menekankan pada fungsi-fungsi politik dalam bernegara. Fungsi yang dimaksudkan adalah memberi pengetahuan ke arah penguasaan negara, fungsi mempertahankan kekuasaan atas negara sebagai fungsi administrasi negara, memiliki perbedaan dalam cara metode dan prosedurnya bergantung pada bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahannya. Dalam negara yang berbentuk republik diterapkan sistem demokrasi. Artinya, kekuasaan atas negara dilakukan melalui pemilu yang bebas dan rahasia serta mengusahakan kesejahteraan rakyat yang menyeluruh. Mempertahankan kekuasaan atau kedudukan atas negara, mengatur hubungan antar individu, individu dengan kelompok, antar kelompok, kelompok dengan negara, dan mengatur hubungan antar negara. Next. Berikut merupakan perbandingannya. Di politik Indonesia, perubahan sistem politik yaitu sistem pemerintah Indonesia pada Orde Lama, yakni parlementer. Kemudian di masa Orde Baru menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Kemudian di masa reformasi sampai sekarang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. Pada masa pemerintahan parlementer, Perdana Menteri mempunyai kekuasaan sebagai kepala pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia, sedangkan presiden hanyalah sebagai simbol negara saja. Pada masa pemerintahan presidensial, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan negara Indonesia dan dibantu oleh wakil presiden dan perdana menteri. Sedangkan di era reformasi sampai sekarang ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. Bentuk negara Indonesia sekarang ialah republik. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik pula. Negara dipimpin oleh presiden dan dibantu oleh wakil presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Pemerintahannya berdasarkan konstitusi atau bisa disebut sebagai negara berdasarkan atas hukum, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya. Sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial. Negara Indonesia pun berkedaulatan rakyat. Next. Berikut merupakan politik Pakistan.
Perubahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer mewarnai perkembangan demokrasi di Pakistan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sistem yang dianut oleh Pakistan merupakan sistem semi presidensial. Posisi presiden di Pakistan secara tradisional merupakan kepala negara, sementara Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Pakistan menganut sistem pemerintahan negara Inggris, namun adanya beberapa alasan sistem pemerintahannya berubah menjadi sistem pemerintahan yang presidensial. Pakistan berulang-ulang berganti akan sistem pemerintahan di negaranya sendiri. Sistem yang diberlakukan di negara Pakistan berupa sistem Westminster yang diefektifkan demi kepentingan negara. Pakistan memiliki sistem pemerintahan yang terdiri dari 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, yang diartikan bahwa seluruh kekuatan terletak di bawah naungan konstitusi, parlemen, perdana menteri, dan dewan tertinggi. Bentuk negaranya Republik Federal Parlementer. Kepala negara Pakistan adalah seorang presiden yang dipilih secara tidak langsung oleh lembaga pemilihan presiden atau Electoral College untuk masa jabatan 5 tahun yang dapat dipilih kembali. Kepala pemerintahan Pakistan adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh Majelis Nasional Pakistan setiap 5 tahun sekali. Lembaga pemilihan presiden terdiri dari anggota Senat, Majelis Nasional, dan Majelis Provinsi. Next. Di dalam meneropong perkembangan demokrasi di Indonesia, adalah baiknya kita memperhatikan kejadian-kejadian di Pakistan. Kedua negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam memulai masa kemerdekaannya dengan sistem parlementer. Di kedua negara ini, suatu ketika sistem ini dirasakan tidak cocok dan diganti dengan sistem presidensial. Dalam tahap perkembangan kedua, negara ini menunjukkan ciri otokrasi, pemaksaan kehendak pemimpin, serta pemberontakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata, dan jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.